Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali. Semoga semuanya masih tetap bersemangat ya belajar bahasa Arab. Kita belajar bersama nahwu dan shorof ya. Terakhir pembelajaran kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah yang paling tidak minimal ya tersusun dari fi'il dan fa'il, dari kata kerja dan subjek. Kemudian dalam setiap tasrif kata kerja itu sebenarnya sudah ada kata kerja dan domir yang menjadi fa'il. Jadi dalam setiap tasrif itu sudah ada fi'il dan fa'il. Maka dia sebenarnya sudah menjadi jumlah jumlah fi'liyah. Hanya masih bisa kita tambahkan dengan fa'il berupa isim dhohir. Yang mana fa'ilnya berarti harus berupa isim marfu ya. Kita sudah belajar fa'il dengan isim mufrad, tanda rofanya menggunakan dhamma, kemudian isim musanna tanda rofanya menggunakan alif, isim jamak mudzakkar salim tanda rofa menggunakan wawu, jamak taksir dhamma, jamak muannats salim dhamma. Itu ya. Fa'il mufrad pakai dhamma, musanna alif, jamak mudzakkar salim wawu, jamak muannats salim dhamma, jamak taksir dhammah. Itu yang pernah kita pelajari ya sebelumnya. Semoga masih ingat semuanya dan semoga bisa dipahami. Baik. Untuk hari ini kita mulai dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan jumlah fi'liyah. Kalau tadi tersusun paling tidak minimal dari fi'il dan fa'il. Apabila fi'il tersebut adalah fi'il yang tipe membutuhkan objek yang kita sebut dengan fi'il muta'addi, maka menjadi pelengkap lagi kita tambahkan dengan maf'ulun bih, gitu ya. Tapi nggak semua nanti ya, nggak semua kata kerja membutuhkan objek. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, namanya muta'addi, maka cocok kalau kita tambahkan objek. Ada kata kerja dengan tipe tidak membutuhkan objek yang disebut dengan fi'il lazim, maka nanti nggak usah kita tambahkan objek, cukup kita tambahkan keterangan seperti harfu jar dan isim majrur ya. Tetapi sekarang kita akan membahas maf'ul bih berupa isim mufrad. Kemarin sudah tandanya pakai apa? Tanda nasabnya menggunakan fathah. Sekarang kita akan membahas maf'ulun bih dengan bentuk musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim dan jamak taksir ya. Semoga Allah mudahkan. Perhatikan baik-baik ya, semoga Allah mudahkan. Babnya masih di jumlah fi'liyah. Susunan paling dasar tersusun dari fi'il, fa'il. Secara teori fa'il harus berupa isim marfu ya. Fa'il marfu, dia punya i'rab marfu. Kemudian apabila fi'ilnya berkategori fi'il al-fi'lu al-muta'addi ya, kalau dia tipenya ya fi'il yang membutuhkan objek yang disebut dengan al-fi'lu al-muta'addi. Ini susunan paling sederhana. Kemudian apabila fi'ilnya merupakan al-fi'lu al-muta'addi, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek. Dia butuh objek. Ya. Untuk fi'il muta'addi biasanya cirinya nanti bisa kita pasifkan. Seperti membaca, kalau itu kan aktif ya, dipasifkan jadi dibaca gitu ya. Makan dimakan, minum diminum.
mencuci, dicuci. Maka nanti biasanya akan masuk kategori fiil mutaaddi, dia butuh objek. Meskipun nanti tetap selalu aja ada yang keluar dari kaidah gitu ya, nggak semuanya. Cuma patokan kita paling mudah untuk di awal kalau bisa dipasifkan, maka dia masuk kategori fiil mutaaddi. Maka dia akan butuh pelengkap yaitu berupa objek ya. Jadi kalau ada fiil mutaaddi yaitu fiil yang membutuhkan objek, cara paling mudah, paling simpelnya kata kerjanya bisa dipasifkan. Jadi kalau sementara ya, meskipun nanti tetap ada yang keluar dari kaidah, meskipun nanti ada saja yang kosakata fiil yang kalau dipasifkan dalam bahasa Indonesia nggak cocok, tapi ternyata dia butuh objek gitu ya. Kalau ada fiil mutaaddi, setiap fiil akan membutuhkan fa'il ya. Fa'ilnya bisa langsung dalam kata kerja, bisa juga kita rupakan isim dhohir. Ya, nanti i'rabnya marfu. Ya. Karena fi'ilnya mutaaddi butuh objek, maka alangkah baiknya kalau kita tambahkan dengan pelengkap berupa maf'ul bih. Al-maf'ulu bih. I'rabnya maf'ulu bih, al-maf'ul bih, i'rabnya apa kemarin? Mansub. Gitu. Jadi yang membedakan antara fa'il dengan al-maf'ulu bih adalah di i'rabnya. Kalau memiliki i'rab marfu, yaitu punya akhiran rofa, diantaranya menggunakan dhamma, maka kedudukannya adalah sebagai fa'il subjek. Kemudian kalau memiliki i'rab mansub, punya tanda akhiran nasab, yaitu fathah, diantaranya fathah, maka akan berkedudukan sebagai al-maf'ulu bih, yang bahasa Indonesianya kita sebut dengan objek ya. Kemarin kita sudah membuat maf'ul bih menggunakan isim mufrad. Ya, yang kita buat kemarin adalah menggunakan isim mufrad. Ini teorinya ya, Afan. Saya tulis lagi, saya tambahkan. Tadi ada fi'il mutaaddi, ada al-fi'lu al-lazim. Lawan dari mutaaddi adalah al-fi'lu al-lazim. Ini pembagian fi'il ditinjau dari butuh objek atau tidak. Kalau mutaaddi butuh objek, kalau lazim dia tidak butuh objek, gitu ya. Maka nanti cukup dengan fiil dan fa'il saja, atau mau kalau kita tambahkan pelengkap, nanti kita tambahkan dengan keterangan. Keterangannya bisa dengan harfu jar dan isim majrun. Atau bisa juga dengan dhorof dan mudhof ilaih. Pasalnya dhorof mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu i'rabnya majrur. Yang kita kenal dua istilah ini namanya apa? Istilah dua kata, dua susunan ini, struktur ini namanya apa? Shibhul jumlah. Yang biasa kita kenal dengan shibhul jumlah. Mirip dengan kalimat. Gitu ya. Jadi nggak semua butuh objek. Sekarang kita akan membahas yang susunan jumlah fi'liyah yang menggunakan objek ya. Berarti pertama tadi susunannya ada fi'il, kata kerja, kemudian kita tambahkan dengan fa'il. Fa'il berupa tadi isim marfu, kemudian kita tambahkan dengan al-maf'ulu bih, objek. Ya. Kemarin kita sudah membuat tipe objek saat menggunakan isim mufrad. Ya, kita contoh dulu membuat dengan isim mufrad. Maf'ul bih teorinya harus mansub ya, i'rabnya dia mansub. Coba siapa yang mau buat kalimat fi'il, fa'il, maf'ul bih dengan bentuk mufrad dulu. Ya, nanti bisa kita rubah ke musanna, ke jamak. Ayo, silakan. Boleh lihat ke buku kemarin atau PR-nya. Silakan. Kataba Muhammadun risalatan. Kataba kan artinya menulis. Siapa yang menulis?
Yang menulis akan menjadi fa'il. Fa'il marfu. Sudah hafal belum istilahnya? Marfu, mansub, sudah? Ya. Yang berarti nanti i'rabnya marfu. Ya. Kataba yang menulis siapa tadi? Muhammadun. Tanda rofanya menggunakan domah ya, karena dia isim yang tidak beralif lam maka bisa kita tanwin di sini ya. Kataba Muhammadun. Yang ditulis apa? Risalah, surat. Surat ini menunjukkan isim mufrad ya, risalah. Untuk isim mufrad tadi maf'ulun bi kan harus mansub. Isim mufrad tanda nasabnya menggunakan fathah itu. Jadi kalau isim mufrad itu mudah, dia tandanya pakai tanda asli, marfu'nya tandanya pakai dhamma, mansubnya pakai fathah, majrurnya pakai kasroh. Nah, di sini kita kasih tanwin karena risalah tidak beralif lam. Kalau seandainya kita rubah pakai alif lam, ya berarti jangan tanwin ya, ar-risalata. Kataba Muhammadun risalatan. Sekarang kata risalah mau kita rubah menjadi musanna. Muhammad menulis, yang ditulis ternyata 2 surat. Menjadi kataba Muhammadun isim musanna itu kan adalah isim yang dengan bentuknya perubahannya bisa ditambahkan alif nun dan ya nun. Kita sudah bahas kalau alif nun yang pakai alif itu berarti marfu. Dulu pernah kita tulis ya. Mansub dan majrurnya pakai apa? Masih ingat? Pakai ya. Ya, masih ingat dulu. Isim musanna marfu dengan alif, kemudian mansub dan majrur menggunakan huruf ya. Karena sekarang berkedudukan mansub, maka nggak boleh kita tambahkannya risalah tani. Jangan pakai alif. Karena alif itu ciri tanda marfu ya. Jadi alifnya kita ganti dengan huruf ya. Risalah taini. Ya, gitu ya. Risalataini. Jadi kalau kita lihat mufrad tanda nasabnya pakai fathah. Musanna mufrad tanda mansubnya dengan fathah. Musanna tanda mansubnya dengan huruf ya. Al-ya'u. Huruf ya. Gitu ya. Jangan dilihat di kasrohnya, tapi di huruf iya. Karena huruf nun ini nanti suatu waktu bisa hilang ya. Kataba Muhammadun risalah taini. Kenapa pakai huruf ya? Karena risalah berkedudukan sebagai maf'ul bi. Al-maf'ul bi i'rabnya mansub. Maka kata risalah harus punya tanda nasab. Tanda nasabnya menggunakan huruf ya. Kataba Muhammadun risalataini. Gimana sampai sini? Hah? Risalatina nggak bisa. Risalatina. Itu berarti ikut pola jamak muzakkar salim. Ya. Jamak. Kalau jamak muzakkar salim itu dia untuk manusia, untuk laki-laki dan sifat yang berakal. Ya, karena risalah ghairi akil ya, min ghairi akil, jadi dia tidak bisa ke jamak muzakkar salim ya. Jadi dia menggunakan bentuk musanna. Bentuk musanna itu kan dari tunggal, tinggal kita tambahkan alif nun atau ya nun. Hanya penambahan alif nun kalau berkedudukan marfu, penambahan ya nun kalau berkedudukan mansub ataupun majrur. Jadi risalah ini. Yang perlu kita ingat untuk musanna, nunnya selalu kasroh. Sebelumnya selalu berharokat fathah. Ya. Masih ingat ya? Catatannya masih ada? Masih. Sekarang kita rubah ke bentuk
ke bentuk jamak, ya. Nah, bentuk jamaknya risalah. Bentuk jamaknya risalah apa? Dia pakai jamak apa? Jamak muannats salim berarti risalat, ya. Ya, yang lebih umum lagi dia menggunakan jamak taksir, rosail. Ya. Kataba Muhammadun Rosa. Nah, ini kita pernah bahas nggak kosakata yang ada yang harus tanwin, ada yang nggak boleh tanwin? Belum pernah ya? Kalau saya tulis dulu ya, tapi nanti kita kasih Bu contoh yang lain. Rosa Rosa ini jangan ditanwin ya. Yang kosakata kalau ikut pola rosa mafailah jangan ditanwin ya. Kalau sekarang tulis aja dulu, nanti kita akan ada masuk babnya. Jadi ada isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Di antaranya kalau ikut pola seperti ini. Mafailah, ini polanya. Nah, yang suka jahit baju ini polanya. Kalau ada kosakata ikut pola seperti ini, maka jangan ditanwin ya. Jadi rosaila ini tidak usah kita tanwin, cukup dengan fathah saja meskipun tanpa alif lam ya. Nama istilahnya nanti mamnu minas shorof. Kita belum belajar. Jadi kalau sekarang cukup ditulis saja ya, cukup dipahami saja, ini nggak boleh ditanwin gitu. Rosail kategori jamaknya jamak apa ini? Jamak taksir. Jam'ut taksir. Kenapa dia kita sebut jamak taksir? Karena perubahannya, kalau jamak taksir itu berarti kemungkinan ada perubahan di susunan huruf, bisa jadi ada penambahan huruf, bisa jadi ada pengurangan huruf, bisa jadi ada perubahan di harokat. Kalau dari tunggalnya bentuknya enggak sama lagi, maka kita sebut dengan jamak taksir. Untuk jamak taksir menggunakan tanda nasab apa ini? Fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Jadi mufrad tanda nasabnya fathah, musanna tanda nasabnya ya, jamak taksir tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa isim-isim ini kita beri tanda nasab? Karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus mansub. Mansub itu berarti harus punya tanda akhiran nasab. Tanda akhiran nasab yang asli fathah ada di isim mufrad. Adapun untuk musanna jumlah 2 berubah menjadi huruf ya. Jamak taksir menggunakan tanda asli juga yaitu fathah. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini kita masih di jamak taksir dulu. Jamak kan masih ada 2 lagi. Nanti kita buat contoh. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Kita praktek buat kalimat ya. Semuanya atau yang siap aja? Hah? Yang siap aja. Ya. Yang siap aja, tapi nanti kita rubah 3 ini biar tahu terus perubahannya ya. Jadi yang sebelah sana mau saya hapus, gak apa-apa? Karena nanti setiap kali bikin akan kita tulis biar lebih paham, biar yang lain lebih paham juga. Ini saya hapus ya. Kita akan membuat susunan yang sama dengan contoh kita buat ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, kita bentuk mufrad, musanna, kemudian ke jamak. Kita seragam pakai jamak taksir dulu. Jadi yang sekarang mau buat, perhatikan perubahan tunggalnya ke jamak taksir ya. Biar nggak rancu nanti, karena kan jamak mudzakkar salim beda lagi gitu ya.
Jamak muannats salim beda lagi. Jadi satu dulu dengan jamak taksir. Mengumpul itu Doroba. Galak banget gurunya. Iya. Ya, nggak apa ya, pakai contoh. Doroba al. Siapa tadi Al-Mudar? Iya, Al-Mudarisu. Doroba al-mudarisu. Dorobanya fi'il. Fi'il madi, al-mudarisu fa'il. Maka dia punya ciri tanda rofa marfu ya. Siapa yang dipukul? Yang dipukul adalah al-maf'ulu bi. Siapa tadi yang dipukul? Atau riba. Ya, untuk contoh ya. At-taliba. Kita perhatikan kata at-taliba. At-taliba ini menggunakan akhiran fathah, punya tanda nasab, karena at-taliba masuk kategorinya isim apa? Mufrad. Kemudian dia tidak kita tanwin karena at-taliba kita rupakan ma'rifah, yaitu menggunakan alif lam ya. Jadi alif lam nggak ketemu sama tanwin. Jadi cukup at-taliba saja. Darabal mudarrisu at-taliba. Ini bentuk mufrad. Sekarang bagaimana kalau kita rubah ke bentuk musanna? Dorobanya tetap ya, nggak kita tulis ulang. Al-mudarisnya juga tetap, nggak kita tulis ulang. Sekarang at-talib. Bagaimana kalau kita rubah jadi dua? Atau ini. Berubah menjadi huruf? Iya. Kenapa menjadi huruf ya? Karena kategorinya adalah musan. Nah, menunjukkan jumlah 2. Jadi guru memukul 2 siswa. Gimana sampai sini? Sahlah? Mudah? Insyaallah ya. Sekarang yang dipukul banyak nih. Jadi jamak. Dihukum semua. Menggunakan kita sekarang jamaknya jamak taksir ya. Babnya masih di jamak taksir. Doroba tetap, al-mudarisu juga tetap ya, fi'il fa'il marfu'nya. Yang dipukul kita rubah menjadi bentuk jamak, dan kata tolib jamaknya adalah jamak taksir, yaitu apa? At-tullaba. Ya, kenapa menggunakan fathah? Karena jamak taksir tanda nasabnya adalah fathah. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Yang mana sih? Oh iya, sarokatnya ya. Maaf ya, sudah moto. Kesalahan harokat. Boleh kan, kemarin sudah kita bahas untuk jumlah filia boleh madi, mudhore, amr. Silakan. Ya. Apanya? Kenapa? Itu menghafal. Nggak bisa ada. Jadi yang menghafal ya. Tolib jawabannya tulab. Kita nggak bisa ngarang-ngarang ya. Jadi memang dia sistemnya hafalan kalau untuk perubahan ke bentuk jamak. Ayo kita buat lagi ya biar lebih paham lagi menggunakan jamak taksir ya. Yang ini saya tetap nggak saya hapus dulu karena untuk patokan ya. Ya saya hapus yang sana. Silakan yang mau ya, yang mau buat kalimat silakan. Baina ya. Ya, kita tulis dulu. Yaqra'u
Ini dengan mudhari ya, sahih. Yaqra'u. Al-fi'il. Kemudian al-fa'il. Siapa yang baca? Aliyun. Yaqra'u Aliyun. Ali marfu ya. Tanda rafanya dhammah karena jadi fa'il. Apa yang dibaca? Kitaban. Yaqra'u membaca. Yang dibaca, yang cocok untuk yang di ya. Kalau yang me jadi fa'il, kalau yang di jadi objek ya. Maf'ulu bih ya. Jadi kalau yang ini kan kata kerjanya membaca. Yang membaca fa'il yaitu Ali, yang dibaca maf'ul bih yaitu kitaban. Ya. Di sini kitabannya menggunakan bentuk nakiroh jadi tidak beralif lam, maka tanda fathahnya kita tanwinkan. Ya, ini bentuk mufrad. Nasabnya pakai fathah. Ya. Kemudian kita rubah ke musanna. Yaqra'u. Aliyunnya tetap ya. Nggak saya tulis lagi. Kitaban menjadi kita baini. Ya. Sebelum ya harokat selalu fathah. Nunnya selalu kasroh. Tandanya sendiri adalah di huruf ya-nya. Kenapa pakai huruf ya? Karena dia masuk kategori musanna. Ya. Sekarang kita rubah ke jama. Yaqra'u Aliyun kutuban. Dia jamanya jama taksir ya. Kutuban. Ada pengurangan huruf yaitu huruf alif. Ya, aslinya kan kaf ta alif ba. Tapi ketika jama kaf ta ba, berarti ada yang dikurangi huruf alif. Maka masuk kategorinya jama taksir. Kalau jama yang salim itu kan hurufnya dari tunggal ke jamanya masih sama ya. Kutuban menggunakan fathatain karena tidak beralif lam. Adapun tanda nasabnya fathah karena masuk kategori jama apa tadi? Jam'ut taksir. Mudah? Insya Allah. Satu lagi ya, menuhi papan tulis. Enggak, boleh semua. Coba lihat catatan yang kemarin sudah kita bahas, failnya ada mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Boleh, nggak apa-apa. Kalau sekarang kita memang saya fokuskan failnya pakai mufrad dulu biar nggak keliengan. Soalnya nanti kalau jamanya kita failnya pakai jamak mudzakkar salim mikir di situ, kemudian di objek juga mikir lagi gitu. Jadi karena yang kemarin failnya itu sudah saya fokuskan di penjelasan yang lalu, jadi bentuk rofanya apa saja. Nah, sekarang kita fokus ke tarkis pada bentuk nasab gitu. Biar nggak terlalu campur aduk di sininya gitu. Ya. Jadi kita fokuskan failnya kita pakai mufrad dulu biar kita fokus bisa hafal betul bentuk nasab dari mufrad, musanna dan jamak. Ini baru sampai jamak taksir. Jamak taksir satu lagi ya contohnya ya. Ayah buninin. Taksilu. Nah, di sini taksilunya fiilnya menggunakan domir iya perempuan ya. Jadi fiilnya itu boleh madi, mudhore ataupun amr ya. Kemudian tidak harus dengan laki-laki, boleh juga dengan muannas ya. Taksilu siapa? Kita pakai yang marfu dulu, yang tanda domahnya muncul dulu, biar nggak bingung. Siapa? Fatimatu. Taksilu Fatimatu. Fatimah nama berakhiran ta marbuthah jangan tanwin ya. Taksilu Fatimatu, apa yang dicuci? Almindila.
Ma mana al-mindil? Sapu tangan. Al-mindilah. Al-mindilah menggunakan fathah karena dia adalah isim mufrad. Ya. Sekarang kita rubah ke bentuk musanna, yang dicuci adalah dua sapu tangan. Maka tanda nasabnya apa tadi? Ya, maka menjadi almin di laini. Sahih. Almin di laini. Huruf ya, karena kategorinya musanna. Sekarang kita rubah ke bentuk jamak. Yang dicuci sapu tangannya ada banyak. Maka yang kata midil berubah menjadi apa, Bu? Jamaknya? Jamaknya apa? Manazil, rumah. Mana di almana, dia jamaknya jamak taksir. Almana dila. Tanda nasabnya pakai fathah karena kategorinya tadi jamak taksir. Nah ini ya. Jadi ketika kita menggunakan objek, kita membuat kalimat fiilnya muta'addi yang membutuhkan objek, maka kita tambahkan objeknya yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam bahasa Arab dia punya teori khusus, yaitu dia punya i'rab apa? Mansub. Tanda nasab itu enggak selalu fathah, yang asli memang fathah, tapi nanti kemungkinan juga ada tanda yang lain. Yang mufrad menggunakan fathah. Yang musanna dia punya tanda cabang, tanda yang lain, yaitu menggunakan huruf ya. Adapun jamak taksir menggunakan fathah. Yang perlu diingat, membuat jumlah fi'liyah, fi'il boleh pakai fi'il madi, boleh pakai fi'il mudhari, boleh pakai fi'il amr. Fa'il pun bebas, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, boleh. Kemudian mau pakai muzakkar boleh, mau pakai muannas juga boleh, gitu ya. Begitu juga dengan maf'ul bih, nggak ada ketentuan harus muzakkar atau harus muannas, ya bebas. Kemudian jumlahnya juga sama, boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya yang perlu kita ingat, fa'il punya teori, dia punya i'rab marfu, ya. Di antara kemudian tanda rafa itu nggak selalu dhammah. Doma itu adalah tanda asli, tapi ada juga tanda yang lain. Sekarang kalau mufrad, marfunya dengan apa tadi? Marfunya dengan doma. Musanna marfunya dengan alif. Marfu, ya kita kembali ke penjelasan sebelumnya. Musanna marfu dengan alif. Jamak muzakkar salim marfu dengan wawu. Jamak muannas salim marfu dengan doma. Kemudian jamak taksir marfu dengan doma. Sekarang karena kita membutuhkan objek, maka kita butuh penambahan isim. Karena objek berbeda dengan subjek, maka dia akan punya teori yang berbeda. Nah, objek maf'ulun bih punya teori, dia adalah isim mansub. Berarti punya tanda nasab di akhirnya. Tanda nasab yang asli memang fathah, tapi nggak semuanya nanti pakai fathah. Yang pakai fathah adalah satu di isim mufrad. Ada lagi nggak yang pakai fathah selain isim mufrad? Jamak taksir. Adapun musanna pakai huruf ya. Kemudian apalagi yang sudah kita pelajari? Baru itu. Baru mufrad pakai fathah, jamak taksir pakai fathah juga, musanna pakai huruf ya. Baru ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang jamak yang lain. Jamak kan ada 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Sekarang baru menggunakan jamak taksir. Kita akan membuat contoh menggunakan jamak muzakkar salim. Ini saya hapus dulu. Yang dihapus yang ini nggak usah, Mbak. Atas ini biar aja. Gitu aja. Dihapus ya. Kalau ada yang mau kasih contoh objeknya, perubahannya ke jamak muzakkar salim, silakan. Siapa mau kasih contoh? Maf'ul bihnya perubahannya nanti ke jamak
mudzakkar salim. Siapa mau kasih contoh? Amarta, tafadholi. Fiilnya dulu. Qoro'a. Siapa? Kita ke maf'ul bih. Fa'ilnya kita fokus pada mufrad dulu ya, jangan kita campur dulu. Qoro'a al-mus. Objeknya maunya apa tadi? Rencananya apa? Muslim, fa'il. Kita sekarang kita cari objeknya yang bisa dirubah ke mufrad, musanna, jama, jamanya ke jama mudzakkar salim. Apa ayo? Siapa? Dajaja bukan jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim cari nama laki-laki atau sifat laki-laki yang berakal. Ya. Ayo. Pintu membuka murid. Pintu membuka. Ingat yang pakai doma itu yang me. Ayo. Kenapa? Bab itu nanti jamaknya, bab itu kan benda tidak berakal. Jamaknya dia nggak pakai jamak mudzakkar salim. Cari manusia atau sifat untuk laki-laki yang berakal. Rajin boleh, muslim boleh, guru boleh, bisa. Ya sudah. Arafah artinya mengenal atau mengetahui. Arafah, siapa yang mengenal di sini? Siapa? Arafah mengenal, siapa yang kenal? Ini kan pakai mufrad, nggak apa-apa, nggak usah harus jamak al ustazu. Guru mengenal siapa? Nah, murid tadi tulab pakai jamak taksir. Dibalik ya. Murid mengenal para guru. Ya. Arafah at-talibu. Kalau tadi kan di contoh kita sebelumnya at-taliba ya, karena kenapa pakai fathah? Karena jadi objek. Kalau sekarang tolibnya jadi subjek. Dia yang mengenal, yang mengetahui adalah at-talibu. Berarti fa'il marfu. Nah, siswa ini kenal dengan siapa? Tahu siapa? Guru. Al-mudar, mufrad dulu. Al-mudar risa. Ya, karena guru di sini kedudukannya adalah yang maka dia adalah objek maf'ulun bih. Dia i'rabnya mansub. Tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa tanda nasabnya pakai fathah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad pakai fathah. Ya, tetap kita urutkan dulu ya. Sekarang kita buat ke musanna. Kalau kita buat ke musanna berarti al-mudarri saini. Huruf terakhirnya sebelum ya kita fathahkan, ya-nya sukun, nunnya kasroh. Tanda nasabnya adalah di huruf ya. Siswa itu mengenal dua guru. Jadi dua guru ini adalah yang dikenal. Karena yang maka jadi objek maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya pakai huruf ya. Karena mudarisa ini isim musanna menunjukkan jumlah 2.
tanda nasabnya pakai huruf ya. Sampai sini masih nyambung ya, masih mudah. Sekarang kita ke jamak. Arafa at-talibu, tetap ya fiil dan fa'ilnya. Siswa itu mengenal para guru. Dia jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim. Kita pakai jamaknya jam'un mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim punya i'rab tanda nasab yang berbeda dari mufrad dan musanna. Jamak mudzakkar salim, biar mirip. Jamak mudzakkar salim dia punya tanda i'rab berupa huruf ya. Jamak mudzakkar salim itu kan yang perubahan dari tunggal ke jamak. Dulu kita sudah belajar tambahannya boleh pakai waw nun atau ya nun. Kalau pakai waw berarti marfu. Kalau pakai ya berarti mansub atau majrur. Maka mudar risina. Nah, ini yang membedakan antara musanna dengan jamak. Kalau musanna sebelum ya fathah, setelah ya kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya kasroh, setelahnya fathah. Tapi tetap saja kita sebut tanda nasabnya adalah huruf ya, karena huruf nun suatu-suatu nanti bisa hilang. Saya ulang ya. Ketika kita membuat jumlah fi'liyah dengan susunan fi'il, fa'il dan maf'ul bi, teorinya fa'il harus marfu, maf'ul bi harus mansub. Akan tetapi tanda nasab itu bukan hanya fathah saja, ada kemungkinan tanda yang lain. Fathah untuk isim mufrad, al-mudarrisah. Berarti yang di ini adalah guru. Di sini dia apa? Dikenal, diketahui. Kemudian yang dikenal adalah dua guru, berarti musanna. Maka perubahannya dari fathah menjadi ya, tanda nasabnya berubah menggunakan huruf ya, menjadi mudarrisaini. Lalu bagaimana kalau ternyata kita mau rubah ke bentuk jamak, dan karena mudaris bentuk jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim, maka nanti tanda nasabnya bukan fathah tapi yaitu huruf ya. Jadi musanna dan jamak mudzakkar salim kelihatannya sama banget, sama-sama pakai huruf ya. Tapi secara penulisan nanti ada perbedaan. Kalau musanna sebelum ya fathah, setelah ya kasroh. Kalau jamak sebelum ya kasroh, setelah ya fathah. Arafat talibu mudarrisina. Siswa itu mengenal para guru. Jadi yang dikenal siapa? Para guru. Itu. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Bagaimana? Waunun marfu. Ini kan maf'ulun bi harus mansub. Ayo silakan. Yang mau tanya dulu. Sebelum kita bikin contoh, dengan maf'ulun bih yang perubahannya menjadi jamak mudzakkar salim ya. Kemudian untuk fa'ilnya seragam dengan tunggal saja dulu, baik muannas atau mudzakkar. Fokus kita merubah mansub dari mufrad fathah musanna ya, jamak mudzakkar salim ya. Ayo siapa yang mau buat kalimat? Silakan. Yang mau mencoba. Apa, Bu? Akala? Rahma. Nah, rahma itu kan daging. Dia jadi objek ya. Kalau untuk tunggal saja bisa. Akalal faru al-lahma. Tikus makan daging. Tapi sekarang kita mau yang biar bisa dirubah ke musanna.
Lahma ini bisa, tapi jamaknya nanti lahm itu pakai jamak taksir. Kita mau yang bentuk maf'ulun bihnya pakai jamak muzakkar salim, biar untuk mengingat dulu ini ya. Kita pakai pola ini dulu biar nyantol betul. Kalau jamak muzakkar salim tanda nasabnya pakai huruf ya. Buku ingat, buku itu tidak berakal, nggak boleh masuk ke jamak muzakkar salim. Ada yang tidak berakal masuk ke jamak muzakkar salim sedikit pengecualian, gitu ya. Jadi yang tidak berakal jangan dimasukkan ke jamak muzakkar salim. Untuk di awal seperti itu dulu. Cari yang berakal atau sifat untuk orang yang berakal, laki-laki. Kosakatanya sudah banyak. Guru, mu'alimun ada, terus apalagi muhandisun ada. Ayo Amarta silakan. Nalforo. Al-mudiru. Jangan mudaris. Tolib tulab pakai jamak taksir. Al-muallimu ya. Sahih. Al-muallimu atau al-muallima? Al-muallima. Ya. Perhatikan ibu-ibu, nadhara artinya melihat. Yang melihat adalah mudir, direktur atau kepala sekolah. Maka yang melihat marfu. Yang dilihat akan jadi objek. Objeknya harus mansub. Yang dilihat adalah guru, al-muallima. Pakai fathah karena mufrad. Yang dilihat hanya satu orang guru. Gitu. Nanti kalau dibalik harokatnya nadhara al-mudiro al-muallimu, ya nanti yang ngelihat jadi guru, yang dilihat jadi direktur atau kepala sekolah. Gitu. Jadi bentuk akhir ini menentukan pengertian secara global. Ya. Kalau secara mana memang tetap masih mudir, direktur, al-muallim, guru. Gitu ya. Tapi secara globalnya nanti akan berubah pengertiannya tergantung perubahan bentuk akhir. Ya. Sekarang kita rubah ke musanna. Nadhara al-mudarris al-mudiru tetap yang dilihat adalah dua guru. Dari al-muallima jadi muallimaini. Muallimaini. Jadi berubah menggunakan huruf ya. Sekarang yang dilihat ternyata gurunya banyak. Nadharal mudiru. Karena jamaknya jamak apa tadi? Muzakkar salim. Maka tambah tanda nasabnya huruf ya. Kalau nggak dikasih harokat sama nggak? Sama ya. Mim, ain, lam, mim, ya, nun. Ya, tapi kan untuk jamak muzakkar salim ada perbedaan harokat dengan musanna. Kalau musanna sebelum ya fathah, kalau jamak muzakkar salim sebelum ya kasroh. Setelah ya kalau musanna pakai kasroh, di jamak pakai fathah. Maka al muallimina. Gitu. Kepala sekolah melihat para guru. Ya. Tanda nasabnya ada di huruf ya, bukan di huruf nun, tapi di huruf ya-nya. Nah, kalau ada yang mau tanyakan dulu. Nah, kita bikin lagi. Contoh, siapa mau buat? Sampai papan tulisnya penuh. Ya, sampai penuh papan tulisnya. Silakan.
Sambil dilihat-lihat bukunya dari bab pertama siapa tahu tuh dapat contoh. Kan kita sudah belajar jamak muzakkar salim, coba cari di situ kosakatanya. Apa? Kenapa, Bu? Bahasa Arabnya apa? Bisa rohimat. Walad itu nanti jamaknya jamak taksir. Aulad itu ya. Memang ya itulah harus menghafal bentuk jamak. Apa? Kenapa? Uhibu bisa mencintai, menyayangi juga bisa, rohimah, rohimat ya. Ayo silakan, ayo dilihat bukunya, dicek jamak muzakkar salim. Goib duyuf jamak taksir. Mencintai madi. Al ustazu kalau murid tadi tolib tulab, tilmid talamid, pakai jamak taksir. Sama, santri itu ya pelajar. Tolib atau tilmid. Murid taksir. Ayo. Kita penuhi papan tulisnya. Mumarridun, mumarridatu, mumarridatun kalau manas. Jamaknya mumarriduna. Masuk. Pasien itu maridun, jamaknya mardo taksir. Sa'alat tabibu al-mumarridho. Ayo ibu sambil lihat bukunya di bab jamak muzakkar salim biar dapat contoh. Ayo. Ya, masih banyak. Masih banyak yang kosong. Ayo. Tadi apa, Mbak Wiji? Sa'ala at-tabibu al-mumarridho. Sa'alat tabibu, salah artinya bertanya. Yang bertanya siapa? Yang bertanya adalah dokter ya. Yang ditanya adalah al-mumarridho, perawat. Al-mumarridho menggunakan fathah karena isim mufrad. Sekarang kalau ternyata dokternya bertanya kepada dua perawat, maka kita rubah menjadi isim musan. Nah, dari mumarridho menjadi mumarridhoini. Ada huruf ya menunjukkan musan. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk jamak. Jamaknya jamak muzakkar salim. Maka menjadi sahih al-mumarridina. Ya. Menggunakan huruf ya. Nah. Ayo siapa lagi? Ya. Dia punya dua bentuk jamak, bisa kafirun, bisa kufar. Al-kafiro bisa ya. Apa nanti Mbak Anita ya? Mbak Anita mau buat kalimat juga? Nanti ya saya buat ini dulu. Al-kafiro. Pakai jamak, dia punya dua bentuk jamak tapi bisa masuk ke jamak muzakkar salim juga. Apa tadi? Atau kita pakai doroba, sudah kita pakai kotala ya. Kotala. Kita pakai kotala, memerangi.
Oh, salah. Al-muslimu, ya. Al-muslimu yang memerangi. Yang diperangi siapa? Orang kafir. Al-kafiro. Iya, punya dua bentuk. Ya. Kemudian untuk musananya dari kafir, kalau kita rubah bentuk dua, maka ada huruf ya menjadi al-kafiroini. Al-kafiroini. Sekarang kita rubah ke bentuk jamak. Qatalal muslimu sohi al-kafirina. Ya, mudah ya. Ayo Mbak Anita. Akroma al-abu al-mu'al lima. Berarti sama ya tadi? Guru. Al-mu'al al-mu'allimah. Ya. Berarti nggak saya kebawahin ya? Sudah ada contohnya. Akromal abu al-mu'allim. Atau mu'allimnya mau diganti? Tamu jamak taksir. Al-muslim ya. Akromal abu al-muslimah. Sahih. Al-muslimah. Menggunakan fathah tadi karena isim mufrad. Sekarang kita rubah ke musanna menjadi muslimaini. Sahih. Sekarang kita rubah ke jamak, jamaknya jamak mudzakkar salim menjadi al-muslimina. Akromal abunya tetap ya. Nah, bagaimana? Sudah mulai hafal? Tanda nasab untuk mufrad pakai apa? Fathah. Untuk musanna pakai apa? Iya, jamak taksir. Jamak taksir fathah. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Iya, kita ulang. Tanda nasab mufrad musanna jamak taksir fathah. Jamak muannas mudzakkar salim. Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu sebelum kita menuju ke jamak yang ketiga. Ya Bu. Boleh. Kalau bebas. Jadi fa'il, maf'ulun bi itu boleh akil, boleh ghairi akil, boleh semua. Gitu. Rumah mendengar. Nadoro. Rumah melihat. Apa? Rumah yang besar melihat. Enggak bisa Bu, rumah yang besar melihat itu nanti artinya. Yang melihat siapa? Yang dilihat siapa? Oh, enggak ya, yang melihat siapa? Kalau fa'il kan yang melihat. Kalau itu nanti jadi objek. Nazara al-kitu, kucing melihat. Kucing kan termasuk ghairi akil, bisa ya? Sahih. Nazara al-kitu al-fa'ra.
Sudah. Nasoro bisa. Nah, nasoro. Nasoro artinya menolong. Tapi menolongnya ini ada unsur memenangkan, unsur menolong dari musuh gitu ya. Jadi kalau nolongnya nolong ngangkatin tas, jangan pakai nasoro gitu ya. Gak apa-apa betul. Nasoro ayo. Atajiru. Kalau menolong itu nanti orang kaya menolong orang miskin, nolongnya apa nih? Kalau ngasih sodako mungkin pakai saada gitu ya. Ini nolongnya misalnya al-muhandisa, dia kecopetan. Muhandisnya ditolong oleh pedagang gitu. Ya. Jadi ada unsur memenangkan dari musuh gitu, melawan dari musuh bisa pakai kata nasoro. Nasoro tajiru al-muhandisa. Ini mufrad. Musananya al-muhandisa ini. Jamaknya pakai jama mudzakkar salim. Maka menjadi al-muhandisina. Alhamdulillah sudah penuh. Kita ganti ya. Ayo silakan, ada yang mau tanya dulu. Kalau enggak, nanti ya enggak. Nazoro arrojulu. Nggak bisa pakai mubtada khobar, pakai naat man'ut. Namanya naat man'ut. Kan laki-laki itu melihat rumah iyang. Nggak bisa kalau laki-laki itu melihat rumah adalah besar. Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti jangan pakai mubtada. Pakai naat man'ut. Hidopah boleh, naat man'ut bisa. Gitu. Secara mana nanti nggak cocok. Secara makna. Gitu ya, pakai naat man'ut. Silakan kalau yang mau tanya dulu. Sebelum kita ke jamak yang ketiga. Orang musyrik memerangi orang kafir. Orang muslim memerangi orang itu. Qatalal muslimu al kafiro. Sudah ini Bu. Orang-orang muslim, para muslim. Boleh. Jadi tadi sudah kita bahas, fa'il itu boleh tunggal, muslimu. Boleh kita ganti musanna, qatalal muslimaini. Boleh kita ganti jamak, qatalal muslimuna. Objek juga boleh tunggal, qatalal muslimu al-kafiro, qatalal muslimu al-kafiro. Ini qatalal muslimu al-kafir. Al-muslimah ini tadi al-kafiro ini, kemudian qatalal muslimu al-kafirina. Boleh Bu, hanya sekarang fokus kita fa'ilnya dengan tunggal dulu biar enggak out-outan gitu ya. Karena kita mikir marfu enggak cuma pakai dhammah, ada yang pakai alif, ada yang pakai wawu gitu ya. Biar enggak out-outan dulu, biar kita fokusnya satu-satu, kita pakai fa'ilnya yang mufrad dulu ya. Kemarin kan pekan yang lalu sudah tuh kita bahas fa'il dengan mufrad, musanna, jamak. Biar sehari ini kita bisa fokus pada maf'ulun bih yang mansub. Kita fokus pada perubahan tanda nasab dulu gitu ya. Jadi biar memudahkan, fa'ilnya pakai yang mufrad dulu. Jadi perlu diingat ya, fa'il boleh mufrad, musanna,
jamak. Maf'ul bih juga sama, boleh mufrad, musanna, jamak gitu. Boleh. Boleh akil, boleh ghairu akil. Jadi nggak harus orang, boleh juga ghairu akil, binatang ataupun benda mati gitu ya. Ayo yang masih bingung ditanya dulu sebelum kita lanjut. Ayo, silakan yang mau tanya dulu. Kenapa? Sami'at Umi. Nah, ini tadi juga kita Umi itu kan sudah ada tambahan domir saya ya. Kita maunya sekarang yang marfunya muncul domah biar nggak bingung. Sami'at al-ummu bisa. Ya kita ganti biar nggak bingung karena nanti sebenarnya bisa mau ditambahkan ibu yang jadi fa'il ibuku, ibumu yang jadi maf'ulun bih, ibumu, ibuku juga dengan tambahan domir di belakang boleh, tapi khawatir nanti yang masih pemula banget bingung karena sekarang kita lagi bahasnya fa'ilnya yang marfu yang kelihatan dulu tandanya mufrad doma, musanna alif, jama mudzakkar salim, wau, jama taksir doma, jama muannas salim doma. Maf'ulun bihnya kita mau bahas yang muncul dulu yang kelihatan dulu mufrad fathah, musanna ya, jama mudzakkar salim tadi pakai ya, jama taksir pakai fathah. Itu ya. Jadi jangan ditambahkan dulu ibu-ibu ya, saya khawatir yang masih baru-baru nanti bingung. Apalagi yang masih baru terus baru hadirnya juga sekali dua kali. Akhirnya habis ini kapok nggak mau datang lagi. Gitu, karena saking apa banyaknya ruwetnya gitu ya. Jadi kita buat yang seragam dulu. Muzakkar salim. Tidak selalu bisa dibikin jamak taksir. Enggak selalu. Gimana yang bisa ada jamak taksir juga? Contohnya kafir tadi. Memang dia sistemnya hafalan. Kalau untuk jamak itu, kalau dari mufrad ke musanna teorinya sama. Tapi kalau jamak sistemnya hafalan. Dari umumnya memang kalau jamak mudzakkar salim untuk laki-laki dan sifat laki-laki yang berakal. Tapi nanti ternyata ada laki-laki pakai jamaknya yang lebih masyhurnya pakai jamak taksir gitu. Kalau di sini yang ini Ini kafir bisa kufar. Kalau dibikin taksir, al-kafir, al-kafiro ininya tetap sama, tapi kalau jamak taksirnya menjadi al-kufaro. Pakai tanda balik lagi. Karena jamak taksir, maka tanda nasabnya pakai fathah. Ini kalau jamak taksir. Ya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu menggunakan isim. Nah, sekarang kita masih pakai isimnya yang bentuknya itu satu kata. Kalau pakai sifat nanti butuh dua kata. Ada kaitannya dengan kaidah namanya na'at man'ut. Nanti kompleks lagi. Jadi kita bertahap dulu ya. Bertahap. Kita bertahap pakai yang satu kosakata dulu. Nanti boleh nggak kita pakai na'at man'ut kata sifat? Boleh, tapi nanti butuh dua. Boleh pakai idhofah nggak? Boleh. Gitu, tapi butuh dua kosakata nanti dulu. Nanti kalau pakai yang kayak idhofah, yang satu depannya harokatnya beda, yang belakang harokatnya beda lagi. Gitu. Jadi kita pakai yang bentuk paling simpel dulu, bentuk paling dasar dulu. Ayo silakan, kalau ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Sudah selesai pertanyaannya? Masih ada unek-unek, kayaknya masih ada yang ragu. Sudah? Oh nggak mau ujung-ujungnya kembali ke hafalan. Iya.
Tadi makanya jamak mudzakkar salim itu biasanya nama laki-laki atau sifat laki-laki yang berakal, tapi ternyata nggak semua gitu. Nah itu makanya ujung-ujungnya nanti menghafal lagi gitu. Nanti dengan sering banyak baca buku, baca teks, insya Allah lama-lama terbiasa tahu gitu ya. Atau nanti kalau pas baca Quran gitu dapat ya anbiya, nabiun kok anbiya, oh berarti jamannya taksir, rasul kok rusul, oh berarti taksir, muslim kok muslimun, muslimin ya yang ada, oh berarti jamak mudzakkar salim. Nah, nanti baca kuliah ayyuhal kafirun, kok kafirun, oh berarti jamak mudzakkar salim, tapi kok dapat kufar juga ya, oh berarti dia punya bentuk dua, jamak taksir gitu. Dari baca Al-Qur'an nanti bisa ya. Kita lanjut ya. Ini sudah saya hapus dulu. Ya, ibu-ibu bersabar ya. Belajarnya bersabar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita pakai bentuk paling dasar dulu. Bentuk paling dasar. Sekarang kita masuk ke jamak yang ketiga. Ya, kecuali biasa atas ini. Yang enggak usah. Ini kan bisa dialaskan ya Ustazah? Bisa. Tapi fiilnya kan apa nanti kalau ada yang membuat lagi dimuannaskan. Ya. Kita mau bikin yang muannas, kalau mau ngerubah yang contoh-contoh tadi dimuannaskan juga silakan. Siapa yang mau kasih contoh, ayo. Yang muannas itu sekarang fokus kita pada objeknya. Ya, bukan berarti fa'ilnya juga harus muannas, enggak. Antara fa'il sama maf'ulun bih enggak harus ada kecocokan, kesesuaian dari segi jenisnya. Kalau fa'il muannas berarti maf'ulun bih muannas, enggak harus. Kalau fa'il mudzakkar berarti maf'ulun bih harus mudzakkar, enggak harus. Ya, bebas. Ya, enggak harus ditentukan seperti itu. Rosama Ibrahim sajarotun ya. Sajaroh umpama ya. Coba ya. Yang tadi masih umpama kita tulis rosama. Siapa yang menggambar? Ibrahimu. Ibrahim nama yang tidak bertanwin ya. Ibrahim nama tidak bertanwin, jadi cukup domah fa'il. Yang menggambar adalah Ibrahim, maka Ibrahim fa'il marfu. Yang digambar sama Ibrahim apa nih? Sebuah pohon saja rotan. Ya. Saja rotan. Sajarotan itu jamaknya nanti ada sih yang menggunakan sajarot, tapi lebih umumnya pakai apa? Sajarotun asjar pakainya. Jamak taksir banyaknya. Tapi kalau di buku kita memang ada yang menggunakan muannas. Jadi secara umum memang kalau benda tidak berakal, kenapa? Bentuknya muannas. Secara umum benda yang tidak berakal, kalau dia muannas berakhiran ta marbuthah bisa dijamakkan ke jamak muannas salim, gitu ya. Tapi dia punya nanti jamak taksir juga asjar. Asjarot. Tapi kita ganti ya. Kita ganti dulu. Rosama Ibrahimu. Ibrahim menggambar apa? Mobil. Saya rotan. Saya rotan. Ya. Kalau ini pakai fathah karena bentuk mufrad ya. Mufrad pakai fathah. Sekarang yang digambar Ibrahim 2 mobil. Saya sahih. Saya rotaini pakai huruf karena menunjukkan
Nah, kemudian sekarang kita jamak. Nah, jamaknya bentuk jamak yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia punya tanda nasab yang agak beda nih. Biasanya nasab kan pakai fathah, pakai ya. Ternyata kalau jamak muannas salim dia pakainya kasroh. Dia agak beda. Jamak muannas salim tandanya menggunakan kasroh. Gitu Bu ya. Jadi nanti makanya kenapa nggak kita sebutnya kalau ada huruf jar akhirannya kasroh, nggak kita sebut gitu. Kita sebut kalau ada huruf jar akhirannya tandanya jar. Karena kasroh itu nggak selalu majrur. Ternyata kasroh juga bisa menjadi tanda nasab kalau dia merujuk kepada jamak muannas salim. Itu ya. Jadi jamak muannas salim bentuk tanda nasabnya bukan fathah tapi menggunakan kasroh. Ibrahim menggambar mobil-mobil. Saya rotin. Gitu ya. Jadi jamak muannas salim itu nggak punya harokat fathah. Alif kasroh. Tambar butoh kita ganti dengan alif ta. Kemudian harokatnya jadi kasroh untuk tanda nasabnya. Gimana? Ayo silakan. Bingung? Udah penuh? Udah kebanyakan? Ayo silakan. Yang mau ditanyakan dulu. Gak ada yang ditanya. Maksudnya harus pakai kasroh itu selalu apa ada yang karena dia pakai kasroh karena berkedudukan sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab dia irobnya harus mansub. Nah tanda nasab itu beda-beda. Kalau mufrad pakainya fathah, kalau musanna pakainya ya. Nah kalau jamak muannas salim ternyata tanda nasabnya adalah kasroh. selalu ya, bukan tertentu. Bukan, selama dia jadi objek, dia harus mansub, maka tanda dia kasroh. Gitu. Silakan kalau yang mau ditanya lagi. Jadi kalau mendapati kata berakhiran alif ta bertanda fathah, maka dia bukan jamak muannas salim. Jamak muannas salim kemungkinan harokatnya hanya domah kalau marfu dan kasroh kalau mansub dan majrur. Gitu ya. Jadi kalau ada alif ta akhirannya ke fathah berarti bukan jamak muannas salim. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Boleh bikin contoh dari yang tadi sudah kita tulis di papan tulis, kita rubah ke muannas. Yang mana? Ahabba. Boleh, tapi kita pakai yang tunggal dulu aja Bu, biar gak bingung. Al-mudar risa atau kita ganti Bu Anas ya. Ahabbat at-talibatu siswi mencintai gurunya ya. Al-mudar tunggalnya al-mudar risata bentuk satu. Iya gak apa-apa, kan gak ada aturan. Gak apa-apa. Boleh. Tapi kita sekarang mau maf'ulnya kan objeknya jamak muannas salim. Gitu ya. Boleh.
Boleh ya. Tapi saya sekarang mau apa? Biar mananya anak siswi itu mencintai gurunya, gitu ya, guru perempuan. Ketakutan dengan berinfo-info di karena apa media ya, akhirnya kok jadi kayak gimana gitu kalau ada siswa mencintai ibu guru. Mohon maaf. Iya, karena beritanya banyak yang kurang mengenakan gitu ya. Jadi saya ganti dengan siswi. Ya. Ahabat, siswi itu mencintai gurunya. Kalau jumlah 2, maka mudar risa taini. Pakai huruf ya, musanna. Sekarang jamaknya jamak muannas salim. Berarti nanti huruf ta marbuto, cara merubahnya kita ganti dengan alif dan ta. Mudarisatin. Tanda nasabnya pakai kasroh. Oh iya, ada alif lamnya, maaf. Mudarisati. Nah, itu ya. Karena jamak muannas salim jadi pakai kasroh. Ayo silakan yang belakang kalau mau buat. Ya. Apa? Pahaso, boleh memeriksa. Kok bahaya ya? Mbak dokter ya. Dokter memeriksa. Ya, pasien ya. Kalau yang laki, yang perempuan maribot. Ya. Fahas. Kita pakai mudore. Kita pakai kata mudore. Tafhasu atau bi batu almari botafan. Pakai fathah karena mufrad. Sekarang kita rubah ke musanna menjadi almari botaini. Nah, kita rubah ke jamak menjadi almari boti. Ya. Almari boti. Ayo silakan lagi. Yang mau buat lagi. Dari belakang belum ada, tadi belum ada suaranya. Ayo ketua gengnya, Bu Leli, ayo ketua gengnya, silakan. Yang apa? Jamak taksir, iya. Jamak muannas salim sekarang kita. Pak sopir itu naik bis, menggerakkan, mengendarai. Jangan pakai haroka. Haroka itu haroka yuhariku, nanti gerakinnya gini. Tapi kalau ngendarai boleh pakai ya suku atau pakai ini aja, pakai yarkabu ya. Yarkabu. Sahih asa iku
sopir, al-hafilata bus. Ya, ini pakai fathah karena mufrad. Sekarang kita rubah ke musanna. Berarti mengendarai 2 bus hafilataini. Bentuk 2. Dia bisa pakai jamak muannas salim, ya. Kosakata kata benda yang berakhiran ta marbuthah bisa kita ke jamak muannas salim. Maka menjadi al-hafilati. Nah, saya lagi. Saya 2 lagi paling enggak. Biar kita selesaikan, ya. Enggak kedengeran, Bu. Apa, Bu? Yang zuru apa? Melihat. Yang zuru kan melihat ya. Nah. Yang zuru al-walidu bapak. Sapi al-baqarata. Bapak melihat sapi. Al-baqarata. Untuk 1. 2-nya apa berarti? Ya, al-baqarataini. Kemudian bentuk 3-nya al-baqarati. Ayo 1 lagi, Bu. 1 lagi. Sudah mulai hafal ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ayo. 1 lagi. Ayo. Qatafat. Qatafat. Siapa yang memetik? Fatimatu. Fatimah memetik. Fatimah nama berakhiran ta marbuthah atau nama perempuan lebih dari 4 huruf tidak ditanwin. Cukup doma saja ya. Fatimatu. Al-wardata. Bunga warsuhi. Untuk tunggal pakai fathah. Sekarang 2-nya berarti al-wardataini. Sekarang bentuk jamaknya al-wardati. Nah, sudah cukup ya contohnya. Semoga bisa dipahami. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Bentuk tunggal ke jamaknya sistemnya masih hafalan dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kenapa, Bu? Khodrowat? Iya. Pi. Apanya? Maf'ulun bi. Tanda nasabnya pakai kasroh. Khodrowati. Khodrowat. Iya. Ya kan kalau ada yang mau tanya lagi. Hari ini fokusnya pembahasannya yang kita bahas hari ini. Kalau belum ada yang belum dipahami silakan ditanya.
Ya, dengan mencari itu berpengaruh nggak Ustaz? iya, nanti ada an. Berarti dia pakai isi majrur. Jadi tidak terkadang Nanti objeknya berupa jar majrur. pengaruhnya Ke i'rabnya nanti pengaruh. Jadi nggak istilah nanti punya istilah sendiri namanya fi mahalli. Ayo silakan. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Leli. Yang kata kerjanya aktif dan satu lagi secara umum kata kerja yang bisa dipasifkan gitu, kata kerja aktif yang bisa dipasifkan maaf itu ya gitu, karena ada kata kerja aktif yang nggak bisa dipasifkan seperti pergi, nggak ada ya di pergi. Ada memperpegi tambah bulat ngomongnya susah ya. Contoh lagi seperti apa lagi? Itu bisa butuh objek, itu namanya dari aktif bisa dijadikan pasif. Nah itu bisa jadi butuh objek. Itu ya. Kenapa? Iya. Jadi harus teliti ya. Nah itu Bu, kan kalau secara umum bisa dari aktif bisa dipasifkan, dimajhulkan. Tapi ternyata nggak semua gitu. Kayak masuk, nggak ada tuh dimasuk. Tapi ternyata dia butuhnya objek gitu. Mencari, dicari. Tapi ternyata kalau mencari dia punya pasangan harfu jar an. Akhirnya dia objeknya nggak bisa langsung mansub gitu. Jadi itu hanya secara umum saja gitu ya. Tapi ternyata tetap aja ada yang tidak. Ya. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, PR-nya mencatat aja. Berarti nggak bikin kalimat ya? Iya. Catatannya banyak ya? Ya. Ini nggak boleh kayak Ustazah kayak ibu ya ditulis semua nih. Disingkat ya. Jadi kita belum ke buku ya. Buku kemarin kita sampai halaman 38 PR itu ya. 37 ya. Berarti yang halaman 38 insya Allah kita kerjakan di pekan yang akan datang ya latihan ini. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti bisa kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah selesai Bu? Penasarannya sudah hilang? Masih bingung. Ini insya Allah rata-rata 5. Rata-rata 5. Yang sisanya saya kemarin itu waktu jawab yang nomor 5 itu ada kata tempat ya. Setelah itu Pak. Iya. Jadi dituliskan atau kalau tahu silakan ditulis. Kalau nggak tahu nggak usah dilewat. Yang penting fiil, fa'il dan maf'ul bih itu ya. Nanti insya Allah pekan yang akan datang kita akan bahas PR semuanya nomor 1 sampai 10. Kita baca sama-sama, kemudian kita menyelesaikan latihan halaman 38. Setelah itu nanti kita akan review ulang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah.
Karena ada satu jumlah ismiyah dengan khobar jumlah fi'liyah yang belum kita bahas. Di awal baru secara singkat sekali. Gitu ya. Jadi pekan depan kita ulang lagi review dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Gitu, ya. Semoga Allah mudahkan istiqomah semuanya. Bisa dipahami dan bisa diamalkan yang dipelajari. Kita akhiri dulu, kita tutup. Tatim darsana bilhamdalillah wa du'a kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.